Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Rizal dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil negara Pakistan. Ya, di slide pertama ini ada bendera negara Pakistan yang terdiri dari warna hijau, putih, dan logo bulan dan bintang. Ya, next. Next. Run. Ya, di slide kedua ini mengenai sejarah negara Pakistan. Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di benua Asia bagian selatan. Negara yang bernama lengkap Republik Islam Pakistan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 230.563.000 jiwa. Memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 96,4% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Ibu kota dari Pakistan adalah Islamabad. Bahasa nasionalnya Urdu dan bahasa Inggris. Agamanya terdapat Islam, Hindu, Kristen, Sikhisme, Buddha, Jainisme, Zoroastrianisme. Ya, next. Kilas sejarah Pakistan. Pakistan merupakan negara Republik Islam yang berada di anak benua India. Sejarah Pakistan dimulai sejak negara ini berhasil memerdekakan dirinya dari penjajahan Inggris pada 14 Agustus 1947. Sejarah Pakistan menyebutkan bahwa secara resmi Pakistan bernama Republik Islam Pakistan dan merupakan salah satu negara di Asia Selatan. Sejarah Pakistan juga menyebutkan bahwa negara ini mempunyai garis pantai sepanjang 1.046 km dengan Laut Arab dan Teluk Oman di sebelah selatan. Di bagian barat, negara ini berbatasan dengan Iran, India di bagian timur, Cina di timur laut. Negara Pakistan berdekatan dengan Tajikistan yang hanya dibatasi oleh daratan kecil bernama Koridor Wakhan. Pakistan berada pada zona strategis karena berdekatan dengan tempat-tempat penting di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Ya, next. Geografi. Geografi negara Pakistan. Secara geografi, Pakistan terletak di wilayah Asia Selatan. Pakistan berbatasan dengan Laut Arab, antara India di timur dan Irian dan Afghanistan di barat dan Cina di utara. Distribusi populasi di Pakistan banyak tersebar di wilayah Sungai Indus. Wilayah di sekitar anak-anak Sungai Indus juga banyak dijadikan sebagai pemukiman. Provinsi dengan penduduk paling padat adalah Provinsi Punjab. Potensi bencana alam di Pakistan karena kondisi geografisnya adalah sering terjadinya gempa bumi. Next. Etnis. Populasi Pakistan modern saat ini secara umum dapat dibagi dalam 5 kelompok etnis besar dan beberapa kecil. Kelompok etnis utama yang mendiami Pakistan adalah orang-orang Punjab, yang merupakan sekitar setengah dari populasi. Etnis Punjab adalah kelompok tunggal terbesar di Pakistan. Selain itu, ada etnis Pashtun atau Pathan, berjumlah sekitar 1/8 dari populasi, dan ada juga etnis Sindhis yang membentuk kelompok agak lebih kecil. Dari populasi yang tersisa terdapat pula para muhajir atau muslim yang melarikan diri ke Pakistan setelah pemisahan pada tahun 1947 serta Balok. Next. Ekonomi. Pakistan adalah sebuah negara berkembang dengan ekonomi yang kurang cemerlang.
pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, Pakistan melambat karena kebijakan ekonomi untuk mengatasi defisit yang tidak berlangsung baik. Di tahun 2019, pertumbuhan melambat menjadi 3,3%. Perlambatan ekonomi yang terjadi menunjukkan adanya penurunan 2,2 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Ini lantaran langkah-langkah stabilitas yang dilakukan oleh pihak berwenang yang kurang tepat. Berikut adalah gambaran sumber ekonomi yang ada di Pakistan. Sumber daya alam, cadangan gas alam yang luas, minyak bumi terbatas, batu bara berkualitas rendah, biji besi, tembaga, garam, batu kapur. Produk pertanian, kapas, gandum, beras, tebu, buah-buahan, sayuran, susu, daging sapi, daging kambing, dan telur. Industri, tekstil, dan pakaian, jadi pemrosesan makanan, formasi, bahan konstruksi, produk keras, dan pupuk. Yang terakhir, komoditas ekspor, tekstil atau garmen, spray, kain katun, benang, beras, barang kulit, barang olahraga, bahan kimia, manufaktur, karpet, dan permadani. Next. Sistem politik. Pakistan adalah republik parlementer atau federal parliamentary republic. Artinya, Perdana Menteri memegang kekuasaan paling besar. Meski demikian, Presiden sering memainkan peran penting dalam krisis konstitusi. Sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum umum dengan pengaruh hukum Islam atau common law system with Islamic law influence. Jadi, Pakistan adalah republik parlementer Islam dan federal dengan Islam sebagai agama negaranya. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintah adalah Perdana Menteri. Next. Hubungan diplomatik Pakistan. Sejak kemerdekaannya di tahun 1947, Pakistan membina hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki kemitraan multi aspek yang luas dengan Pakistan, mulai dari pendidikan hingga energi hingga perdagangan dan investasi. Hubungan diplomatik yang paling penting antara Amerika Serikat dan Pakistan adalah dalam hal kerjasama militer. Amerika Serikat dan Pakistan berkolaborasi dalam upaya membongkar jaringan teroris global yang banyak bersarang di sekitar Pakistan. Next. Kekuatan militer Pakistan. Pakistan bukanlah sebuah negara besar, tapi negara ini dikenal dengan kekuatan militer yang cukup kuat. Di tahun 2020, militer Pakistan adalah yang terkuat di 15 di dunia. Ia mengembangkan kekuatan yang besar dari tentara militer dan persenjataan militernya. Pengembangan kekuatan militer di Pakistan tak lepas dari konflik berkepanjangan yang dihadapi oleh Pakistan. Ia tak pernah bisa membangun perdamaian yang mulus dengan negara-negara tetangganya. Bahkan kelompok-kelompok militan dan teroris juga banyak mengganggu stabilitas negara Pakistan. Next. Ya, ini adalah gambar peta negara Pakistan. Wisata negara Pakistan. Yang pertama ada Lembah Nelun, yang kedua ada Islamabad. Islamabad merupakan sekaligus ibu kota dari Pakistan. Yang ketiga ada Lahore. Next. Yang keempat ada Karachi, yang kelima Peshawar, yang keenam Azad Kashmir. Next. Makanan khas dari negara Pakistan yaitu alo kema, keher, dan nasi biryani. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.